Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung Galaxy A12 untuk serinya adalah A125F ya. Kemudian handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google. Kasus sebelumnya handphone ini lupa kunci layarnya, kemudian kita setup, kita hubungkan handphone ke jaringan internet via WiFi. Setelah terhubung ke jaringan internet via WiFi, kita klik berikutnya. Ternyata handphone ini masih meminta verifikasi untuk kunci layarnya. Kebetulan kunci layarnya berupa pola. Kemudian di sini ketika kita pilih menu gunakan akun Google saya, kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda dan user dari handphone ini lupa akun email Google-nya. Kita akan bypass saja email Google-nya menggunakan komputer, siapkan kabel data, langsung kita colokkan ke PC, kemudian kita menuju ke tampilan Windows kita. Di sini kita gunakan dua file ya. Yang pertama ada Samsung Driver. Untuk yang belum install Samsung Driver, wajib untuk menginstalnya agar Windows bisa mengenali handphone yang kita colokkan ke PC kita. Kalau sudah terinstall, tidak perlu untuk menginstalnya lagi, kebetulan aku sudah install. Kemudian yang kedua, kita siapkan file Samsung FRP 2020 ini. Bisa kita klik kanan, kemudian kita ekstrak di sini aja filenya sampai menjadi sebuah folder. Kemudian kita buka foldernya dan di dalamnya ada file Samsung FRP 2020.exe. Bisa kita jalankan file ini. Ketika kita menjalankan file ini, maka akan muncul juga browser di belakangnya. Browser itu langsung mengakses website acvimware.com selaku developer dari tools ini. Untuk browsernya tidak kita gunakan, maka bisa kita close saja browsernya dan selanjutnya kita akan fokus ke tool AC Samsung FRP-nya. Untuk folder ini bisa kita minimize dulu, kemudian kita posisikan toolnya biar jelas dan langsung aja kita hubungkan handphone ke komputer. Kita posisikan lagi dulu handphone di tampilan verifikasi akun ya. Kita setup lagi sampai ke halaman dia meminta akun Google. Klik gunakan akun Google saya. Kalau sudah sampai di halaman verifikasi akun, kita colokkan kabel data ke handphonenya sampai handphone ini terbaca oleh Windows yang kita gunakan. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah muncul notifikasi di sebelah kanan bawah Windowsnya, biasanya di sini aku menggunakan Windows 10 dan ini dia sudah muncul ya, Galaxy A12. Berarti driver sudah bekerja, MTP device sudah bisa terbaca oleh Windows ini. Jika tidak muncul handphonenya, tidak terbaca handphonenya, maka ada masalah dengan driver yang kita install. Silahkan install ulang drivernya. Kalau sudah, sekarang kita akan langsung klik menu bypass FRP pada tool FRP-nya. Klik menu bypass FRP sampai muncul notifikasi info. Before start you must connect your device to Wi-Fi. Kita pastikan lagi handphone yang kita akan bypass ini sudah terkoneksi ke jaringan internet via Wi-Fi. Kalau sudah, kita klik OK aja notifikasi infonya sampai muncul keterangan lognya. Reading info, kita tunggu aja, kemudian installing driver, kemudian launching browser event. Kita tunggu, ini dia sudah muncul notifikasi AC firmware di layar handphonenya. Notifikasi inilah yang akan kita gunakan sebagai celah awal untuk bypass FRP di handphone ini. Langsung aja bisa kita klik menu lihat di sebelah kanan bawah notifikasinya atau lepaskan dulu aja kabel datanya biar nyaman. Kita langsung klik menu lihat sampai muncul aplikasi YouTube. Kemudian langsung berubah atau dialihkan ke browser Chrome seperti ini. Kita bisa klik terima dan lanjutkan. Berikutnya aktifkan sinkronasi, kita pilih lain kali saja. Dan seperti biasa, pada browser ini kita akan mengakses blog Magelang Flasher. Ketikkan aja untuk URL-nya pada kolom link-nya dengan URL atau alamat domain blog Magelang Flasher www.magelangflasher.com. Jangan sampai salah ketik ya, www.magelangflasher.com. Kalau sudah, kita klik masuk aja pada keypad kita tunggu sampai muncul blog Magelang Flasher seperti ini. Kemudian kita akan fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya. Kita klik menu garis 3 ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya. Kita pilih yang paling bawah yaitu menu FRP Bypass. Kemudian akan muncul iklan, bisa kita klik close atau klik X di pojok kanan atas. Dan kita tunggu sampai masuk ke halaman FRP Google akun dari blog Magelang Flasher. Di sini kita tidak akan gunakan Galaxy Store, kita akan langsung setting kunci layar yang baru.
Caranya cukup mudah, tinggal kita klik aja menu yang paling atas di bagian spesial shortcut Android. Ada menu Open Lock Screen Setting. Jadi menu yang paling atas adalah menu Open Lock Screen Setting. Kita klik menu ini maka akan langsung terbuka untuk membuat kunci layar. Kita bisa ganti aja kunci layarnya. Kita tahu tadi di awal model kunci layarnya adalah pola. Biar berbeda kita ganti aja menjadi pin. Oke, dari sini kita pilih pin sekarang, kemudian kita buat pin yang mudah, misal kita buat pin 1, 2, 3, 4, lanjutkan. Kita ketik lagi pin yang tadi kita buat, 1, 2, 3, 4, kemudian klik OK. Oke, sekarang sudah berhasil membuat kunci layar, di sini kita klik lewati aja. Selanjutnya kita bisa kembali ke halaman WiFi tadi ya, hubung ke jaringan tadi, kita bisa kembali. Di sini pastikan masih terkoneksi ke jaringan internet via WiFi, kemudian klik berikutnya. Dan sekarang setelah kita rubah kunci layarnya, yang sebelumnya pola menjadi pin seperti ini. Untuk bypass akun Google-nya tinggal kita masukkan aja pin yang tadi kita buat, yaitu 1, 2, 3, 4. Setelah kita ketikkan PIN-nya, klik berikutnya, maka sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda. Yang ada adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja. Dan selanjutnya tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Metode bypass FRP dengan mengganti model kunci layar ini hanya bisa dilakukan pada versi keamanan Android lawas, yaitu di bawah bulan Mei. Untuk bulan Mei dan yang paling baru lagi, nanti kita akan berikan solusinya pada video selanjutnya. Atau jika teman-teman paham cara downgrade firmware pada handphone Samsung, silahkan teman-teman bisa downgrade dulu ke Android 10 sebelum melakukan bypass FRP dengan metode seperti ini. Oke, kita lanjutkan proses setupnya. Samsung akun bisa kita lewati dulu, kemudian klik selesai, dan kita tunggu aja handphone masuk ke tampilan menu-menu. Kita tunggu, masih loading sebentar. Ini belum muncul untuk icon menunya atau shortcut menunya. Kita tunggu sebentar. Dan handphone ini masih memiliki kunci layar ya, karena tadi kita tidak menghilangkan kunci layarnya, hanya merubah saja. Untuk kunci layar sekarang sudah berubah menjadi pin sesuai dengan yang kita buat tadi. PIN-nya adalah 1, 2, 3, 4. Jika ingin menghilangkan PIN kunci layarnya, masuk aja ke menu pengaturan, kemudian masuk ke bagian layar kunci, kemudian tipe kunci layar, masukkan dulu PIN yang tadi kita buat, 1, 2, 3, 4, berikutnya ganti menjadi usap, tidak ada pengaman. Handphone sudah tidak memiliki kunci layar lagi sekarang. Kita cek dulu untuk versi keamanannya di tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak, Android masih di versi 10 ya. Kemudian tingkat patch keamanan Androidnya berada di 1 Februari 2021. Bagi yang tidak bisa membuat kunci layar baru, setelah kita setting kunci layar ternyata hanya blank aja, berarti versi keamanannya sudah berada di Mei 2021 atau lebih baru lagi, dan versi Androidnya sudah Android 11. Teman-teman bisa melakukan downgrade dulu ke Android 10. Mungkin nanti kita akan berikan tutorialnya pada video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.